selamat pagi. Bagaimana kabarnya kalian semua? Senang. Ibu senang hari ini bisa bertemu dengan kalian semua walaupun dengan tatap maya atau masih dalam pembelajaran daring. Nah, jangan lupa ya anak-anak, sebelum kalian akan lebih lanjut mempelajari pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak jangan lupa untuk berdoa. Nah, setelah kalian berdoa, Ibu di sini akan memberikan presensi yang sudah Ibu share di link WhatsApp kalian masing-masing. Nah, silahkan kalian untuk dapat mengisi presensi yang sudah Ibu persiapkan. Ibu kasih waktu anak-anak untuk dapat menyiapkan diri untuk dapat mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini dengan disiplin dan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Walaupun masih dalam pembelajaran yang daring ya anak-anak. Nah, saatnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kita sudah mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembelajaran pada pagi hari ini mengenai tema 5 pahlawanku, subtema 1 perjuangan para pahlawan, pembelajaran kedua dengan muatan pembelajaran PPKN. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, setelah menyimak video yang ada, peserta didik mampu menjelaskan hubungan simbol dengan makna sila keempat Pancasila dengan tepat. Yang kedua, setelah menyimak video yang ada, peserta didik mampu menganalisis sikap yang mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengamati gambar, peserta didik mampu menemukan sikap-sikap yang mencerminkan sila keempat dengan tepat. Yang keempat, setelah mengamati gambar, peserta didik mampu menuliskan 3 contoh sikap yang mencerminkan nilai-nilai sila keempat Pancasila dengan tepat. Materi pokok yang akan kita bahas nantinya yaitu tentang simbol dan makna sila keempat Pancasila. Nah, kamu sudah belajar tentang perjuangan Raja Punawarman pada pembelajaran yang pertama. Pada pembelajaran yang kedua ini kita akan lebih jauh lagi mengenal apakah sikap Raja Punawarman mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Nah, untuk mengingat perjuangan Raja Punawarman, mari kita melihat video yang sudah Ibu persiapkan. Halo, Budi di sini dengan pelajaran menarik dan
Indonesia memiliki banyak raja nusantara dan terdapat peninggalan yang berpengaruh di masyarakat. Nah, ini teman-teman adalah contoh raja-raja Nusantara. Keren kan? Oke, raja yang akan diceritakan kali ini adalah Raja Punawarman. Oke, langsung saja ya teman-teman, let's go! Raja Purnawarman memimpin kerajaan Tarumanegara. Dia sangat baik hati dan dicintai oleh warganya. Raja Purnawarman ini memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, rakyatnya dan dia bergotong royong membentuk saluran air agar ketika musim kemarau datang, tanah akan tetap subur. Selain itu, Raja Punawarman juga berani memberantas bajak laut yang jahat ingin datang ke Tarumanegara. Karena rasa cintanya, warga membentuk prasasti telapak kaki dari Raja Punawarman atau yang biasa kita sebut itu Prasasti Cirata. Karena Raja Punawarman ini sangat baik hati terhadap warganya. Raja Punawarman dengan berani dan pantang menyerah dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Wah, sangat memiliki sikap pahlawan ya teman-teman, keren kan? Nah, dengan begitu juga Raja Punawarman menumbuhkan rasa persatuan di rakyatnya. Dengan rasa persatuan, maka adu domba akan hilang, rakyat akan damai. Dengan begitu, perjumpaan kali ini sudah selesai teman-teman. Budi pamit dulu. Jangan lupakan rasa persatuan di dalam hati kita ya. Nah, setelah melihat video yang sudah Ibu lihatkan tadi, mari kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mengulas sedikit tentang Raja Punawarman. Nah, apakah yang dilakukan oleh Raja Punawarman? Yang pertama, Raja Punawarman membangun saluran air untuk kesejahteraan rakyatnya. Yang kedua, Raja Punawarman juga membasmi perampok. Yang ketiga, Raja Punawarman mendahulukan kepentingan dan tujuan bersama. Dari semua perjuangan yang telah dilakukannya, setujukah kamu apabila Raja Punawarman dikatakan sebagai pahlawan? Nah, setelah kalian membaca kisah Raja Punawarman dan juga melihat video yang sudah Ibu tampilkan tadi, coba ditelaah. Kira-kira adakah kaitannya dengan sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan? Nah, kita selanjutnya akan belajar mengenai simbol dan makna sila keempat Pancasila. Sila keempat Pancasila yaitu disimbolkan dengan kepala banteng. Dan sila keempat Pancasila pun berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila ini yang bersimbolkan kepala banteng juga memiliki makna, yaitu sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Walaupun memiliki hak-hak masing-masing, kita sebaiknya juga harus memperhatikan kepentingan bersama. Jangan malah mementingkan kepentingan sendiri. Kita harus juga ya memperhatikan kepentingan bersama. Nah, agar lebih paham lagi, kita simak yuk video yang sudah Ibu persiapkan. Adik-adik, dalam pembelajaran kali ini kita akan mengenal simbol, makna, sila keempat dan 5 dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita cari tahu bersama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol kepala banteng.
mempunyai makna bahwa banteng adalah binatang yang suka berkumpul dan hewan sosial, seperti halnya juga musyawarah, di mana orang-orang berdiskusi dan berkumpul untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, setelah kalian sudah menyimak video dan sudah Ibu terangkan sedikit tentang simbol dan makna sila keempat Pancasila, nah di sini ada tugas yang nanti anak-anak dapat mengerjakan, yaitu tulislah makna dari simbol tersebut. Nah, ini ada simbol kepala banteng. Menurut kalian maknanya apa ya? Dan yang kedua, bagaimana hubungan makna sila keempat dengan simbolnya? Kemudian kita akan belajar mengenai contoh penerapan sila keempat. Nah, yang pertama yaitu siswa sedang berdiskusi. Yang kedua, masyarakat sedang bergotong royong. Jadi, contoh penerapan sila keempat ini ada yang di sekolah, ada yang di masyarakat. Jadi masyarakat sedang bergotong royong, entah membangun rumah atau sedang membersihkan jalan. Seperti yang ada di contoh ini adalah masyarakat sedang bergotong royong membersihkan jalan. Dan yang ketiga yaitu pemilihan ketua kelas. Jadi pemilihan ketua kelas adalah contoh penerapan dari sila keempat. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari nggak cuma itu aja, tapi masih ada yang lainnya, yaitu yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Yang keenam, dengan itikat baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Yang ketujuh, di dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama. Dan yang ke-10, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan bermusyawarah. Nah, ada tugas nih buat anak-anak semua. Yang pertama, Budi marah dan membentak Amir yang secara tidak sengaja menginjak kakinya. Di sini ada pertanyaan, apakah Budi sudah bijak dalam menyelesaikan masalah? Apakah sikap Budi mencerminkan sila keempat? Dan apakah yang akan terjadi jika kita tidak bijak menyelesaikan masalah? Kemudian selanjutnya Lani sudah berencana untuk pergi ke rumah neneknya. Tetapi hari itu kelompok tarinya mendapatkan undangan dari Pak Lurah untuk menari merayakan hari kemerdekaan. Lani menunda rencananya, ia menari bersama kelompoknya. Apakah Lani sudah mendahulukan kepentingan bersama? Apakah sikap Lani mencerminkan sila keempat? Dan apa yang akan terjadi jika Lani tetap pergi ke rumah neneknya? Dan yang terakhir nih, Dayu sangat ingin menjadi ketua kelas. Ia menyatakan bahwa ia adalah ketua kelas. Dayu tidak mau ada musyawarah atau pemungutan suara. Apakah Dayu sudah menjunjung tinggi musyawarah? Dan apakah sikap Dayu sudah mencerminkan sila keempat? Apa yang akan terjadi jika kita memutuskan segala hal tanpa musyawarah? Nah, itu nanti tugas anak-anak yang bisa anak-anak kerjakan. Dan jangan lupa ya anak-anak, nanti Ibu akan menyediakan LKPD yang lainnya dan juga ada soal evaluasi yang nanti akan Ibu share di WhatsApp group. Dan Ibu mengingatkan kembali kalau kita hari ini belajar mengenai simbol dan makna sila keempat Pancasila. Nah, jadi kita tadi sudah belajar ya mengenai simbol keempat Pancasila, yaitu simbolnya kepala banteng. Gitu ya anak-anak, dan jangan lupa untuk anak-anak menjaga kesehatan yang ada ya, karena hari-hari ini rawan sekali dengan sakit. Dan
Sekian yang Ibu dapat sampaikan, dan jangan lupa anak-anak tadi awal sudah berdoa, dan pada kesempatan hari ini anak-anak juga berdoa ya untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Sekian yang dapat Ibu sampaikan dan terima kasih. Bertemu di lain hari ya anak-anak, dan Yesus memberkati.